bisa untuk segera join ya di acara ini. Mohon izin juga Pak Dekan, saya izin memulai dan membuka Pak Budi. Silakan, Bu Jadi Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi. dan salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya membuka acara sosialisasi penelitian internal Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul. Tentunya dari rangkaian yang kemarin ya, kita menyaksikan juga sosialisasi bagaimana kita bisa lebih rajin meningkatkan peluang untuk mengikuti hibah, mungkin gitu ya. Dan mungkin sekarang kan sudah terbuka dengan lebar nih. Jadi Bapak Ibu atau rekan-rekan semua diharapkan gitu kan bisa saling berbagi informasi, pengalaman, meningkatkan pemahaman dan juga mungkin bisa mendorong kolaborasi dalam penelitian internal di kampus kita sendiri. Dari sosialisasi kemarin, banyak rekan-rekan kita yang sebetulnya para dosen itu belum eligible ya untuk melakukan hibah ataupun penelitian. Mungkin nanti bisa saling berkomunikasi dan sharing bagaimana mereka bisa kita rangkul, kita mulai, kita ajak kolaborasi sehingga pada akhirnya Fakultas Ilmu Komputer gitu ya, keluarga besar Fakultas Ilmu Komputer mampu meningkatkan tridharma untuk masing-masing dosen itu sendiri, yang mana nanti akan menjadi salah satu indikator kinerja dari para dosen, seperti itu ya. Baik, tidak memperpanjang, Pak Budi, semoga harapannya acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Bapak Budi Cahyono, Dr. Budi Cahyono, selaku Kapusti. Dipersilakan, Pak. Atau Pak Dekan, boleh sepatah kata bagaimana, Pak? Ya, mohon izin Bu Hani ya, Pak Budi Boleh, izin. silakan. Jadi Monggo. terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir. Saya menginformasikan kembali, memang Tridharma Perguruan Tinggi ini bukan hanya pengajaran, tapi penelitian dan pengabdian. Dan insya Allah Pak Budi, Bu Hani, Bu Dia, Bu Ria, Pak Habib, dan Pak Arief sudah mempersiapkan berbagai skema sehingga semua dosen dapat dapat melaksanakan tridharma tadi, baik pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi insya Allah nanti semua akan mampu untuk melakukan itu. Dan hari ini terima kasih Pak Budi sudah mempersiapkan kegiatannya berupa arahan dalam penelitian internal. Nanti buat dosen yang barangkali belum siap membuat proposal dan segala macamnya, Pak Budi akan menyiapkan bootcamp gitu ya. Insya Allah nanti akan ditetapkan waktunya. Jadi untuk dosen-dosen yang belum mempersiapkan proposal nanti masuk bootcamp. Setelah bootcamp, insya Allah proposal sudah kita siapkan ya, kita siapkan sama-sama sehingga kewajiban dosen untuk melakukan penelitian dapat dilaksanakannya. Itu Bu Hani, terima kasih, mohon izin ya barusan saya ikut sharing. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dekan. Itu kan ditambahkan dengan motivasi dari Pak Dekan. Jadi Bapak Ibu sekarang itu sudah menjadi urat nadi ya, mengalir dalam darah para dosen. Kinerja salah satunya adalah penelitian itu sendiri, gitu kan ya. Baik, dipersilakan Pak Budi untuk mempersingkat waktu untuk memulai acara sosialisasi ini. Terima kasih Pak Dekan dan juga Pak Budi, dipersilakan untuk waktu dan tempat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, ya, Bu Ibu ada Ibu Adek, Ibu Adeknya lagi di kelas sepertinya. Oke, tadi seperti Pak Dekan sampaikan bahwa kewajiban kita itu adalah tridharma. Jadi dosen itu tridharma, jadi tidak hanya belajar, tapi harus meneliti dan melakukan pengabdian. Dan yang lebih bagus lagi adalah pengabdian itu juga mensosialisasikan atau menerapkan hasil penelitian kita ke masyarakat. Pak Budi suaranya kok di saya nggak ada ya? Oh ada, oh. Ada ya? Ada ya? Oke. Jadi ada penelitian, ada pengabdian masyarakat, di mana penelitian itu untuk mendukung pengabdian masyarakat. Oke. Yang pertama, hibah internal sudah dibuka mulai 15 Juli sampai dengan 31 Juli. Jadi masih ada waktu kira-kira 8 hari.
Saya rasa cukup ya untuk menyiapkan, karena yang menarik adalah bahwa kalau penelitian ini, internal ini, dan pengabdian masyarakat internal ini masuk, yang pertama adalah ada biaya penelitian, kalau penelitian 10 juta. Kalau yang pengabdian masyarakat itu 2,4 juta. Itu sekali dalam setahun. Kemudian kalau nanti ada luaran seperti yang dijanjikan itu ada luaran, nah itu luarannya akan mendapatkan insentif selama 12 bulan. Jadi seperti tambahan gaji kita ya. Nah ini pilihan, apakah Bapak Ibu mau mengambil peluang ini atau tidak gitu ya. Oke, saya mulai. Saya share dulu ya. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Udah Pak. Oke. Sosialisasi hibah dan panduan internal 2025. Untuk buku panduan udah beberapa kali dikirimkan ke grup ya. Coba nanti dipelajari. Nah, pembuka internal ini, hibah internal ini sudah dibuka 15 Juli. Loh kok Pak mendadak? Ya, memang dari dulu ke Dikti pun biasanya cuma seminggu, 2 minggu sebelumnya itu baru dibuka gitu ya. Jadi enggak sebulan, 2 bulan sebelumnya, enggak juga. Tapi memang biasanya juga kita mengerjakan itu mepet-mepet. Tapi diharapkan tidak mepet ya, biar tidak ada suatu nanti biar mudah lah masuk ke sistem. Kalau terlalu mepet biasanya sulit untuk masuk. Ya. Nah, Anda bisa mengunggah, Bapak Ibu bisa mengunggah di laman SimWU. Ya. Nah, ininya di panduan hibah internal yang sudah kita kirimkan di grup. Maksimal 31 Juli. Kemudian ini dari ABPM ke Kapusdi, nah Kapusdi ke fakultas yang seperti sekarang ini. Kemarin ke Kapusdi karena memang acara di fakultas cukup banyak, jadi baru sempat hari ini, hari Rabu ini, tanggal 23, kita lakukan sosialisasi. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian RIP dan Renstra. Ya, nanti saya kirimkan RIP dan Renstranya. Ya, fakultas minimal ya, kita sama prodi. Kemudian ada keikutsertaan dosen. Ini ada bukti sosialisasi fakultas. Jadi nanti ada ikut dalam sosialisasi ini. Kemudian ada laporan list dosen yang tidak submit beserta alasannya. Nah ini nih ada satu tanggung jawab kami sebagai Kapusdi dan fakultas. Nanti ada laporan atau list dosen yang tidak submit beserta alasannya. Ya, ini harus kami buat nanti. Jadi tolong Bapak Ibu submit nanti. Karena kalau nanti akan kita laporkan, nggak tahu di atas nanti seperti apa ya. Nah, Pak Dekan mungkin bisa memberikan arahan, karena dosen ini dalam waktu 1 tahun itu harus melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Kalau enggak mungkin SKS-nya dikurangi, saya kita belum tahu, tapi mungkin itu bisa terjadi. Nah, tema unggulan ini bisa dibaca di panduan, ya. Ada kesehatan dan kesejahteraan, ada teknologi energi baru dan terbarukan, kemudian seshum dan industri kreatif, kebijakan pengembangan pendidikan.
Ya mungkin kita yang teknologi energi baru dan terbarukan ini bisa diambil ya. Atau bisa kolaborasi dengan kesehatan, bisa kolaborasi dengan industri kreatif, bisa dilakukan ini. Kemudian, nah ini ada penggunaan teknologi inovatif dan hilirisasi. Jadi bisa berupa hilirisasi penelitian yang sudah dilakukan mungkin, bisa dihilirisasi atau dibuat produknya. Kemudian ada pengembangan kearifan lokal dan pelayanan sosial. Oke, ini ada pemberdayaan ekonomi kreatif, dan seterusnya. Nah, ini ada topik riset. Ini juga ada di buku panduan. Ada 12, ada beberapa nanti bisa selengkapnya kayak gitu. Ada kesehatan kesejahteraan tadi, kemudian ada sosial humaniora dan industri kreatif. Nah, topik risetnya ada bisa pilih di sini. Ya. Oke, ini enggak semua, nanti yang lengkapnya ada di panduan. Kemudian ada Lensa 2024-2028, ini dari universitas ada, dari LPPM. Kemudian topik PKM-nya ada pemberdayaan ekonomi kreatif. Nah, ini topiknya apa aja. Nanti bisa diambil dari buku panduan ya, buku panduan yang ini. Ya, di sini. Oke. Mana ya? Oke. Nah, capaian Litbangmas yang tahun kemarin ini paling tinggi atau paling banyak itu riset internalnya itu dari Fikes. Fikes itu 39, FEB 28. Kita kayaknya sama dengan Fakultas Teknik, yaitu di FKIP 15, baru Fasilkom 12. Kita harapkan kalau Fikes aja bisa 39, seharusnya kita yang punya 50 lebih dosen, harusnya tidak hanya 12 ya. Nah, ini yang dipertanyakan oleh universitas, mengapa mereka tidak membuat penelitian? Mengapa cuma 12? Sehingga nanti yang tidak mensubmit proposal, itu jadi tanggung jawab Kapusdi untuk mempertanggungjawabkan kira-kira kenapa alasannya. Oke, ini alur pengajuan hibah penelitian. Ya. Kalau teman-teman udah mengajukan eksternal, ya, kalau lolos maka akan dana dari eksternal ya, hibah dikti. Tapi kalau tidak lolos, maka harus masuk ke internal. Ini agak berbeda. Kalau yang lain tidak lolos eksternal, maka otomatis ya, kalau nggak salah ya Pak Nijir ya. Kalau lolos, otomatis diterima di internal. Tapi kalau sekarang harus melakukan pengajuan proposal lagi di internal. Betul Pak Kapusdi. Ya, oke. Nah, ini internal mandiri. Nah ini atau di internal mandiri. Kalau internal enggak berarti nanti internal mandiri. Bisa juga melalui jalur ini. Jadi kalau Bapak Ibu punya jurnal misalkan, nah tapi itu harus dibikin lagi, proposalnya dibikin, kemudian laporan kemajuan dan ya itu bisa dimasukkan juga. Oke, nah ini ketentuan pengusul. Ya. Ketua penelitinya adalah dosen tetap, minimal S2, memiliki jabatan fungsional asisten ahli minimal, punya NIDN atau NUPTK. Kemudian anggotanya bisa dosen tetap, bisa dosen home base,
minimal 2 orang, minimal 1 anggota dari bidang ilmu yang berbeda. Nah, ini yang harus diperhatikan, harus mengajak atau harus kolaborasi dengan prodi yang lain. Mahasiswanya 5, untuk dosen studi lanjut dari beasiswa pemerintah atau tugas belajar, ini tidak diperkenankan mengikuti hibah internal. Diutamakan dosen gagal hibah atau belum eligible pada hibah eksternal ya. Dan dosen eligible pada hibah penelitian DPPN bisa mengajukan ini. Oke, kemudian luaran itu yang pertama adalah minimal Sinta 4. Kemudian ada hak kekayaan intelektual. Ini wajib berupa poster atau berupa metode dan sebagainya. Kemudian ada logbook, catatan harian, ada laporan keuangan dan luaran tambahan. Bisa proceeding, bisa haki, atau bisa jurnal yang lain. Oke, nah Anda bisa cek di template-nya adalah bit.ly template Litapmas 2025. Ya. Ini adalah susunannya. Yang pertama adalah sampul proposal. Ya. Sampul proposal. Kemudian ada lembar pengesahan. Di sini dituliskan ya, ketuanya siapa, anggotanya siapa, mahasiswanya minimal 5. Kemudian ada lembar pengesahan di sini. Ada dari dekan ya. Kaprodi. Dekan. LPPM ya, LPPM. Kemudian ada Pak Dekan juga biasanya. Oke, kemudian ini template terbaru, ini harus diikutin. Ada judul, ada ringkasan, ada kata kunci. Ikutin aja ketentuannya ini. Ikutin ketentuannya, yaitu ada judul, ini nggak boleh lebih dari 20 kata. Ringkasan, tidak lebih dari 300 kata. Kata kuncinya 5 kata kunci, dipisahkan dengan tanda titik koma. Ya. Pendahuluan, ini tidak lebih dari 1000 kata. Ya. Ini memuat latar belakang, rumusan permasalahan yang diteliti, pendekatan pemecahan masalah, state of the art atau kebaruan dibandingkan penelitian-penelitian yang lama. Kemudian ada peta jalan, roadmap. Ya. Kemudian citasi disusun dan ditulis berdasarkan nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Ya, jadi bisa menggunakan, kalau nomor berarti bisa menggunakan IEEE ya. Misalkan gitu. Kemudian metode, ini ada 1000 kata di sini. Ya. Diagram alirnya menggunakan JPEG atau PNG. Nah, ini bisa dibaca. Sekurang-kurangnya prosedur penelitian, hasil yang diharapkan, indikator capaian yang ditargetkan apa, rencana integrasinya seperti apa, dan sebagainya. Metode, nanti kita coba bahas lagi. Oke, ini ada rencana anggaran, bahas penelapis pakainya berapa, biaya perjalanan berapa, maksimum 200 kilo dari kampus. Ada biaya lainnya 10%, silakan ditambahkan. Kemudian ada jadwal penelitian di sini untuk 12 bulan. Ya, daftar pustaka sesuai dengan urutan tadi. Hanya pustaka yang disitasi aja yang dimasukkan di sini. Ya. Ini template proposal. Ini ya. Jadi judul itu 20 kata. Jangan lebih dari 20 kata ya.
Ini kira-kira sama dengan IPA eksternal sih. Sama dengan IPA eksternal, kurang lebih sama seperti ini isinya. Jadi ada ringkasan ini tidak lebih dari 300 kata. Isinya apa? Mengapa penelitian ini dilakukan? Jadi harus ada urgensi sih. Jadi tidak hanya, oh iya saya pengen meneliti ini. Tidak, tapi ada urgensinya. Kemudian ada metodenya, ada tujuannya, ada metode, dan luarannya apa. Ya. Kalau jurnal cinta berapa gitu ya, dimasukkan di sini. Kemudian ini kata kunci, pendahuluan. Pendahuluan itu 1000 kata ya, jangan lebih, tapi jangan terlalu banyak juga kurangnya. Oh 300 kata aja lah. Penelitian tidak lebih dari 1000 kata, saya 300 kata, jangan juga ya. Jadi minimal mendekati 1000. Oke, nah dalam metode itu harus ada diagram alir atau flowchart-nya. Ya. Ini 1000 kata, udah termasuk diagram alir, roadmap juga ya, peta jalan. Ya. Ini dibuat dalam bentuk JPEG. Kemudian kita lihat anggaran biaya seperti yang tadi. Dan di sini ada jadwal penelitian. Jadi silakan dipikirkan ya. Kemudian ini template, ini nanti ya. Nanti ada laporan kemajuan. Dari yang atas tadi, kalau diterima nanti lanjut ke laporan kemajuan. Anda melakukan penelitian dan Anda laporkan kemajuannya. Jadi dari laporan kemajuan tadi itu ada hasil pelaksanaan penelitian. Ya, nah di sini udah mulai ada gambar, ada tabel, ada grafik, ada diagram-diagram misalkan. Nah, silakan Anda masukkan di sini. Ya. Kemudian ada di sini tambahkan peran mahasiswa. Tadi Anda ngambil atau mengajak 5 mahasiswa sebagai anggota peneliti. Nah, ini peran mereka itu apa aja? Anda tuliskan di sini. Ya, peran mahasiswa. Ya, ini template-nya. Kemudian ini ada laporan akhir kalau udah selesai, tadi udah mau lakukan. Udah selesai dilakukan, kemudian laporan akhirnya ini adalah sampai dengan kesimpulan juga ya. Ya, status luarannya, ketercapaiannya di mana, misalkan baru letter of acceptance, misalkan baru LOA-nya doang, ya Anda tuliskan status laporannya seperti apa, luaran. Kemudian ada integrasi mata kuliah, ya, di mana penelitian Anda itu nanti diterapkan di integrasi mata kuliah. Di mata kuliah apa, atau kalau misalkan satu mata kuliah bisa diwakili dengan penelitian Anda, atau mungkin bagian dari mata kuliah. Jadi mata kuliah apa untuk subbahasan apa, Anda bisa laporkan juga ya. Oke. Ya, ini jadwalnya, sosialisasi fakultas 15 sampai 31 Juli. Nah, nanti ada pendataan Litapmas. Jadi ada dosen yang submit atau tidak submit, yang diterima hibahnya atau yang tidak. Ya. Atau dosen Litapmas mandiri. Ini yang dosen dari eksternal yang diterima atau tidak. Kemudian ada tahap ketiga adalah laporan MONEF. Capaian Litapmas Anda itu sampai di mana? Capaian luarannya sampai di mana? Integrasi mata kuliahnya di mata kuliah apa, pertemuan berapa? Kemudian ada tindak lanjut hasil MONEF-nya. Kemudian ada seleksi administrasi, ya. Itu akan dilakukan pada tanggal 16 sampai 31 Juli.
Jadi masih ada 8 hari, cukuplah ya. Nah ini kira-kira penilaiannya bagi reviewer, apakah template-nya sesuai atau enggak? Apakah isi perbagiannya itu ada benang merahnya enggak ya kira-kira? Nyambung enggak? Ya, takutnya yang dijelaskan itu permasalahannya di latar belakang apa, tapi metodologinya beda. Ya. Kemudian ada kesesuaian roadmap dengan roadmap prodi atau fakultas. Ya. Kalau kemarin roadmap itu dari kemarin dapat masukan ya, ada dari Rektor Mercu Buana, Universitas Mercu Buana, itu roadmap itu adalah perjalanan kita. Perjalanan yang lalu, perjalanan yang sedang dikerjakan, dan perjalanan yang akan datang. Jadi roadmap itu dari yang kemarin, sekarang, yang kira-kira 5-10 tahun lagi apa yang mau kita capai. Ya. Isinya adalah publikasi-publikasi Anda yang sudah diterbitkan, dipublikasi, gitu ya. Nah, Anda bisa tuliskan di situ. Di samping juga penelitian orang lain yang berkaitan dengan topik dari makalah Anda, artikel Anda. Kemudian ada kesesuaian penulisan citasi dan daftar pustaka. Ya, Anda mesti pakai Mendeley agar lebih mudah. Kemudian Kasutero dan sebagainya ya. Peneliti minimum 2 anggota dosen dan 25 anggota mahasiswa, ini sesuai enggak? Ya. 5 anggota dosen, 2 anggota dosen dan 5 anggota mahasiswa, dan diingat lagi bahwa minimal itu ada 1 anggota dosen dari prodi yang berbeda. Nah ini nih. Jadi jangan terlalu mendadak karena nanti nyari anggota satunya ini agak sulit jadinya. Kalau terlalu mepet ya. Kemudian ada kelengkapan lampirannya. Oke. Ya. Itu sih kira-kira di penelitian ini. Kemudian untuk pengabdian masyarakat, kira-kira hampir sama lah dengan penelitian tadi. Ya, ketua pengusulnya adalah dosen tetap UEU yang mempunyai NIDEN, NIDK dan atau NUPTK. Ya. Kemudian tidak lolos hibah penelitian DPPM, eligible untuk hibah pengabdian masyarakat DPPM, tidak boleh double funding. Ya. Jadi nggak boleh di eksternal dapat, kemudian di sini ngajuin lagi biar dapat gitu ya, nggak boleh ya. Oke, kemudian tim pengabdian masyarakat adalah anggota dosen, boleh yang belum memiliki, ini anggotanya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum punya NIDN, NIDK, NUPTK, bisa jadi anggota. Ya. Anggota minimal 2 anggota dosen, 1 anggota yang bidang ilmunya yang berbeda. TI sama SI gitu boleh nggak ya kira-kira? Satunya TI, satunya SI gitu ya? Satu rumpun itu, Pak. Satu rumpun ya. Ini adalah ilmu yang berbeda, jadi ilmunya harus berbeda ya. Oke. Ini melibatkan 5 mahasiswa. Oke. Berikutnya adalah ketentuan jaraknya adalah 200 kilo dari kampus. Dan menanggung biaya transportasi. Ya. Minimal 1 mitra sasaran, menggunakan mitra yang memiliki MOU. Ini mungkin nanti bisa kita minta dari LPPM untuk menyediakan yang udah MOU siapa aja, atau daerah mana aja, desa mana aja,
Mungkin bisa nanti saya mintakan ya. Oke, kemudian waktu pelaksanaannya proposal 15 sampai 31 Juli. Menurut LPPM sih tidak akan di extend waktunya. Ya, semoga di extend, tapi katanya sih gitu. Dari sosialisasi kemarin. Oke, kemudian ada tahap penilaian administrasi 1 sampai 10 Agustus. Reviewer 11 sampai 21 Agustus. Ditetapkan nanti 31 Agustus. Jadi diumumkan 31 Agustus dan bisa dimulai kegiatannya September 2025. Tapi kalau walaupun seperti ini, nanti laporan akhirnya itu udah Desember 2025. Jadi kalau diumumkan diterima hibahnya, berarti tetap Desember 2025 itu laporan akhir. Jadi memang waktunya mepet ya. Oke, kemudian luarannya nih, luaran Abdimas, yaitu satu artikel media massa, video kegiatan, satu artikel ilmiah dipublikasikan melalui jurnal terindeks minimal Sinta 4, ada haki, media atau poster, peningkatan keberdayaan mitra dan permasalahan yang dihadapi. Jadi ini targetnya adalah pemberdayaan mitra ini ya. Ada yang ini ya. Oke. Ilustrasi penomoran Pak Ari ya? Yang double siapa ya? NT9 dan coba di mute ya. Oke. Balik lagi. Kira-kira sama ini. Jadi mulai dari judul maksimum 20 kata. Ada pendahuluan 1000 kata. Ada permasalahan ya. Ada permasalahan. Kemudian ada pengabdian masyarakat, ada solusi permasalahan, solusinya. Jadi kalau di sini di pengabdian masyarakat itu ada pendahuluannya, 1000 kata. Kemudian permasalahannya 500 kata. Formatnya diperhatikan karena yang paling gampang itu akan melihat yang seperti ini. Oh, fontnya beda. Mungkin langsung ditolak gitu ya. Oh, 12 apa? Roma. Times New Roman-nya 12. Kira-kira 11 mungkin udah disisihkan. Mungkin periode kedua atau tahap kedua kalau kurang gitu ya. Tapi paling gampang kan menyeleksi dari hal-hal tersebut itu. Tidak sesuai format, tidak sesuai dengan yang diminta gitu ya. Paling gampang lihat, oh judulnya panjang banget, oh judulnya kurang. Gitu. Tapi boleh judul kurang ya, maksimal 20 kata. Oh judulnya panjang banget, langsung disisihkan. Gitu ya. Jangan sampai itu terjadi maksudnya. Oke, berikutnya adalah solusi permasalahan. Kira-kira permasalahan dari mitra tadi itu bisa diselesaikan dengan apa? Ya. Metodenya seperti apa? Apakah metodenya menggunakan sosialisasi? Apakah pelatihan? Apakah penerapan teknologi? Pendampingan dan evaluasi dan sebagainya. Nah, ini yang diharapkan nanti diambil dari penelitian yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ya, jadi penelitian sudah dilakukan, kemudian diterapkan di masyarakat. Itu lebih baik. Dan mungkin juga ditunjukkan juga bahwa misalkan Abdimas ini
adalah pendampingan dan evaluasi, misalkan dengan menggunakan alat atau tools dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu Anda bisa tunjukkan, gitu ya. Kemudian jelaskan tahapan-tahapan secara konkret dan lengkap untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya, ini diperhatikan, dimengerti, ya, sehingga bisa diterapkan di proposal Bapak Ibu. Kemudian ada gambaran dan teknologi informasinya di mana. Ya. Oke, ini 500 kata juga, 500 kata. Ada RAB, ya. Kalau untuk biaya pelatihan 30%, upah dan jasa 10%, teknologi informasi 30%, maksimal perjalanan 20%, lainnya 10%. Maaf. Ini aja jadwalnya. Jadwalnya walaupun setahun, diharapkan sih sebetulnya sudah dimulai dari awal tahun. Gitu ya. Anda sudah melakukan berarti nggak masalah. Anda sudah melakukan penelitiannya terdahulu nggak masalah juga. Karena di bulan Juli sekarang ini baru diumumkan dan di proposal, 12 ini, bulan 12 sudah melakukan laporan akhir. Ya. Jadi bisa jadi penelitian itu sudah dimulai di semester sebelumnya misalkan. Oke. Daftar pustakannya menggunakan Vancouver stylenya. Ya. Mendeley-nya pakai Vancouver. Kemudian hasil pelaksanaan kegiatan. Ya. Ini untuk laporan kemajuan ya. Proposal sampai di sini aja, sampai daftar pustaka ini. Untuk di laporan kemajuan, ini adalah hasil pelaksanaan. Kalau laporan belum dilaksanakan, kalau kemajuan sudah dilaksanakan. Sehingga di laporan kemajuan ini ada laporan hasil kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan. Ini ada 1.500 kata. Yaitu bagaimana kegiatan dilaksanakan, capaiannya apa, partisipasi mitra apa, ya bentuknya, dan permasalahannya atau kendala selama kegiatan apa, kebermanfaatan atau produktivitas dari hasil yang Anda lakukan itu bagaimana. Ya. Nah, luarannya adalah ini. Ya. Oke. Ada jurnal, ada video kegiatan, ada hakinya, dan ada artikel media massa. Ya. Dan rencana tahap berikutnya apa? Gitu ya. Karena Anda sudah melakukan di sini, sudah dilakukan. Pada laporan kemajuan ini sudah dilakukan, dan setelah dilakukan, kira-kira ke depannya itu apa? Gitu ya. Kemudian kesimpulan dan saran sudah masuk di sini, beserta lampiran-lampirannya. Nah, ini laporan akhir. Ini adalah hasil pelaksanaan kegiatannya, hampir sama dengan kemajuan tadi. Dan ada luarannya dicapai, itu apa ya? Udah sampai di akhir tahun itu, luarannya dicapai apa? Ya. Tapi sebetulnya sih, Pak, kalau luarannya nggak dicapai itu seperti apa, boleh nggak? Sebenarnya dia nanya di situ pada saat sosialisasi, boleh, tapi tidak akan mendapatkan insentifnya. Ya. Insentif itu kan dibayarkan 12 kali atau setahun. Jadi kalau Anda nanti masukkan, ketemu apa, bisa jadi insentif Januari sampai dengan Desember tahun depan. Ya. Oke, berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Laporan akhir juga udah ada, bukan anggaran lagi rasanya, realisasi ya. Laporan realisasi anggaran karena udah di laporan akhir. Kemudian template-nya
ada dimasukkan di dalam Google saja. Oke. Nah, ini lampiran-lampirannya. Bisa dilihat di panduan ya. Kemudian ada sertifikatnya. Ini udah template. Jadi harus seperti ini. Nanti fakultas sama prodi juga membuat sertifikatnya seperti ini. Ini udah, kalau kemarin bikin sendiri-sendiri, sekarang ini sama. Disamakan, template-nya adalah seperti ini. Oke. Kemudian ada desa binaan ini, LPPM mau melakukan pengabdian masyarakat di desa binaan ini, ya, di desa Bojong, Pandeglang, Banten, itu kira-kira lokasi mitra 133 kilo, ya. Kemudian permasalahan kesehatan, ada stunting dan sebagainya. Kemudian ada permasalahan pendidikan, ekonomi, potensinya apa, ya, begitu. Ini dari pengabdian masyarakat, ya. Kemudian ya, saya rasa itu sosialisasi penelitian dan pengabdian masyarakat. Monggo, saya kembalikan Bu Moderator, kalau ada tanya jawab silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi selaku Kapusdi. Dipersilakan pada rekan-rekan sekiranya ada yang ingin dipertanyakan ya terkait misalnya SOP atau prosedural untuk mengajukan penelitian. Tadi secara garis besar sudah disampaikan oleh Pak Budi ya, hibah dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang ingin menanyakan di luar konteks tersebut ya. Seperti kemarin itu sempat diskusi dengan rekan-rekan sesama dosen Fasilkom juga yang menyatakan, Bu, saya ingin ikut hibah atau segala macam, tetapi saya belum eligible dan lain sebagainya. Seperti apa? Mungkin nanti Pak Budi bisa memberikan arahan. Oke, silakan Pak Nijit. Ya, Ini Bismillahirrahmanirrahim. Pak Budi akan ditampung dulu. Ya, Assalamualaikum. Oh, ditampung dulu. Oke, silakan Pak Nizir. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan sejawat. Pertama tadi ya, alhamdulillah ya, cukup jelas ya. Tetapi mungkin ada beberapa pertanyaan kepada Kapusdi. Jadi dalam hal ini kan kita harus mengacu pada roadmap ya, roadmap yang ada di mana, di LPPM, tercermin daripada RIP, daripada apa, rencana operasional di Fasilkom perlu disesuaikan. Jadi itu perlu juga nanti apa, di share gitu supaya kita ada bersinergi gitu ya. Itu satu. Yang kedua, mungkin tadi sebagaimana Bu Hani menyampaikan ada beberapa teman pada saat itu belum eligible. Saya rasa kan ada petunjuk ya. Mohon 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 diarahkan ya Pak Dekan nanti. Saya kalau bilang kurang tepat. Itu kan ada di PO Japung itu kan ada desiminasi ya. Bahwa kita yang senior itu bukan senior dalam artian yang mungkin pangkatnya lebih tinggi, Japungnya lebih tinggi, mengarahkan pada yang di lebih yang di bawahnya untuk mengangkat gitu, regenerasi gitu. Nah, itu saya rasa bagi teman-teman yang berkenan gitu ya, berkenan bisa saja gitu ya. Nanti menjadi anggota penelitian saya. Satu. Yang berikutnya yang Abdimas. Yang Abdimas itu kan bahwa selama ini kan yang saya lihat adanya di sekolah atau apa gitu ya. Misalnya, apakah bisa saya melakukan satu workshop ya, satu workshop pelatihan yang bernuansa Abdimas dengan skup yang lebih apa? Lebih luas, artinya ada kolaborasi, kita mengundang pada webinar workshop itu ke
teman-teman dosen, mungkin Bu Hani punya teman dosen di mana, Bu Dia, Pak Ari Prabowo, Pak Geri, Pak Budi. Nah, itu apakah masih bisa kita mengajukan itu? Karena selama ini saya pantau banyaknya ke SD, SMP, SMA, MA, dan yang sering saya lihat ya, berdasarkan laporan-laporan BKD yang saya lihat, yang saya nilai gitu ya. Jadi itu mungkin mohon arahannya. Jadi terus juga yang ke mana? Yang berikutnya kan ada tim dosen kita yang lolos yaitu Pak Habib, siapa lagi ya? Bu Fitri, Pak Anggara, satu lagi siapa ya? Ya, dosen. Nah, itu dosen-dosen yang ada di dalam tim ini Pak Kapusdik apakah bisa mengajukan internal gitu. Nah, ini pertanyaan juga. Padahal dia sudah ada di dalam yang lolos gitu. Baik Abdimas maupun riset. Terima kasih. Cuman itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu ya pertanyaan dari Bapak Nizir gitu ya. Ini di kolom chat juga sudah ada 2 pertanyaan lagi. Pak Budi mungkin nanti bisa langsung paralel dijawab ya Pak. Yang pertama itu dari Ibu Pak Bapak nih. Nanda gitu kan ya. Apakah untuk dosen yang tengah tugas belajar boleh mengajukan terkait hibah ataupun juga penelitian internal ini? Kemudian yang kedua, anggota penelitian ataupun hibah ini apakah diperkenankan dari dosen luar S1 unggul? Monggo Pak Budi, 3 pertanyaan dulu, nanti Pak Budi dapat menjelaskan kepada rekan-rekan semua terkait hal tersebut. Oke, terima kasih Bu Ani, terima kasih Pak DJ, teman-teman semuanya. Oke, saya coba jawab bahwa untuk RIP dan rental Enstra Fasilkom nanti akan saya kirimkan di grup ya. Kemudian yang kedua dari Pak Nijir nih ya, eligibilitas ya. Eligibility apakah eligible atau enggak? Ya nanti tadi Pak Dekan yang untuk diseminasi, mengarahkan dan sebagainya mungkin bisa diaktifkan juga Pak Nijir. Artinya sebetulnya di Jafung ada ya Pak Nijir ya. Artinya di PAK itu Insya Allah ada Pak. PAK itu kalau nggak salah per semester itu 2 untuk membina dosen yang pangkatnya lebih muda. Nah itu bisa lumayan lah kalau 1 semester 2 bisa untuk tambah-tambah. Mungkin bisa diaktifkan lagi, karena selama ini nggak pernah aktif itu. Gitu. Kemudian untuk anggota yang tidak eligible, kalau tadi udah disebutkan di depan, udah di buku panduan ya, sosialisasinya bahwa ya syarat dosen itu adalah ini ya. Jadi untuk ketua itu adalah dosen tetap minimal S2, ada memiliki jabatan fungsional, asisten ahli dan sebagainya. Ya. Nah, kalau di hibah eksternal dikti itu ditetapkan 50, kalau ini katanya nggak perlu sampai 50 nggak masalah. Tapi tetap ini ya, tetap minimal S2, asisten ahli punya NI. Untuk anggota itu bisa dosen tetap, bisa dosen umbis, dan minimal 1 anggota dengan bidang ilmu yang berbeda. Itu kira-kira. Kemudian yang ketiga tadi Pak Nijir sampaikan ada workshop, ada pelatihan, ada yang lebih luas lagi, ada kolaborasi misalnya.
rasanya sih selama itu untuk pengabdian masyarakat, tidak ada tanda kutip bisnis, saya rasa dimungkinkan, Pak. Ya, dicoba, karena kan kalau abdi mas itu ya pasti diawali oleh pelatihan lah, kolaborasi hasil lah, boleh aja kan, kolaborasi hasil penelitian lah, misalkan terhadap ini kolaborasi kan ditempatkan di masyarakat, tidak untuk dibeli tapi ya, mestinya misalkan dari saya itu ada pemanfaatan IoT hidroponik di kelompok tani desa apa gitu kan. Ya, itu bisa boleh aja rasanya sih, bisa seperti itu. Atau diterapkan di apanya gitu ya. Kalau di perusahaan rasanya orang berpikir, reviewer juga berpikir ntar bisnis nih gitu. Ya itu yang harus diperhatikan ya. Kemudian untuk tadi berikutnya dosen yang sudah melakukan diterima di hibah eksternal, tadi Pak Habib, Bu Fitri, Pak Anggara, ada Pak Munawar ya kalau salah satu yang tadi kehilangan tadi Pak Munawar satu. Nah itu rasanya sih tidak diakomodir di sini ya, kalau nggak salah tadi ada di mana ya? Di double Ini pembayar. kan ini. Ya. Ya, di sini ya. Kalau tidak lolos baru ke sini. Kalau lolos dia ke sini. Ya. Kalau eksternalnya lolos karena udah mendapatkan dana dari eksternal, mungkin kalau dilihat di sini mestinya bisa mandiri ya. Tapi saya nggak jelas pasti karena Maaf Pak Budi maaf Pak Budi saya potong. ya silakan. Itu yang pertanyaan beberapa rekan pada saya lewat Jati begitu. Jadi ya makanya saya kebetulan ada momen event seperti ini. Terima kasih nih. Jadi Ya. saya tanyakan mau kan? Oke, jadi kalau kita lihat dari bagian ini, yang lolos itu, ya ini nanti ke Mandiri ini juga sebetulnya udah di cover sama eksternal. Saya nggak tahu apakah bisa masuk lagi di Mandiri sini. Gitu ya. Pak Nijir mungkin lebih tahu yang sering menerima gitu. Nah, apakah kalau udah dari luar itu dari dalam dapat? Rasanya dapat ya Pak Nijir ya, karena Scopus 5,5 dan sebagainya itu dapatnya Iya, izin menjawab Pak dulu Budi. ada. Izin menjawab Pak Budi. Ya Jadi silakan. dia walaupun dia anggota itu tidak diperkenankan karena dia sudah ada di dalam itu yang saya tahu ya gitu. Kecuali dia itu memang dia menjadi eligible tapi tidak submit itu. Jadi yang tadi disampaikan mungkin itu jadi apa perlu dibicarakan lebih jauh. Ya saya rasa bagaimana arahan Pak Dekan gitu nanti koordinasi dengan LPPM dengan Warek terkait gitu. Oke, terima kasih Pak Nijir. Kemudian berikutnya tadi untuk tugas belajar, tadi ada rasanya nggak boleh ya. Tugas belajar nggak boleh internal. Kalau di depan ya.
Mungkin perlu diperjelas masalah tugas belajar nih, Pak. Kalau di Ini ini biaya sendiri gimana itu? biaya sendiri ya. Oke, nanti saya sampaikan. Saya sampaikan di grup ya. Biaya sendiri boleh enggak? Tapi untuk masalahnya mengajukan enggak gitu loh. Kalau mengajukan itu artinya gini, walaupun biaya sendiri, berarti kan hak-haknya masih dikasih. Ini nih, dosen studi lanjut, ya. Pemerintah atau tugas belajar mungkin dari kampus ya. Kalau dari biaya sendiri mestinya nggak tahu. Tapi kalau dosen studi lanjut, kalau sampai di sini aja, itu nggak boleh. Jadi diperkenankan mengikuti. Ya. Tapi kalau bayar sendiri, nah itu. Tapi kalau dia masuk dalam dosen studi lanjut, walaupun bayar sendiri kan dia dosen studi lanjut juga ya. Nah, ini nanti coba saya perjelas ya. Oke. Maaf, jadi agak berbeda kali ya, Pak Budi ya. Tugas belajar Ya. itu kan ada yang dibiayain oleh yayasan ya. Ya. Tugas belajar yayasan kan. Jadi ada beberapa rekan kita kan yang dibiayain oleh yayasan. Ya. Kebetulan kalau saya kan biaya sendiri ya. Oke, nanti kita tanyakan ya Pak. Ya, makasih Pak. Oke. Kemudian anggota dari luar kampus atau dosen dari luar kampus itu sangat disarankan malah. Ya. Sangat disarankan kalau ada anggotanya itu dari luar kampus. Gitu. Ya. Oke, saya rasa itu silakan Bu Ani. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Saya coba menambahi mungkin ya, tapi saya juga masih baru terkait kan tadi pertanyaan Bapak Nirjiwan sih siapa tadi ya yang bertanya apakah untuk yang tugas belajar itu boleh mengajukan Bu. Jadi konteksnya mungkin kalau tugas belajar itu karena ditugaskan entah dari beasiswanya dari LPDP atau mungkin dari badan manapun, kemudian ataupun juga yang dibayar oleh kampus sepertinya tidak diperkenankan ya untuk mengikuti hibah. Kalau saya karena tugas belajar gitu kan, kalau mandiri atau yang bayar sendiri tanpa ada pengajuan untuk pergantian atau apapun, saya rasa saya diperkenankan. Tapi nanti akan diperjelas kembali oleh Pak Budi nanti ya untuk payung hukumnya biar sama-sama kita pahami dan sama-sama belajar aja sih. Karena saya juga nyubi masalahnya ini ya. Terkait itu sih Pak Budi izin menambahkan. Oke, baik. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu Dwi. Apakah judul eksternal, hibah, ataupun penelitian eksternal tersebut harus sama yang diajukan dengan di internal? Nah, saya kurang paham nih maksudnya. Apakah Ibu sudah mengajukan terlebih dahulu eksternal, kemudian mungkin ya belum beruntung, kemudian boleh submit otomatis ke internal dengan judul yang sama, atau seperti apa? Mungkin itu ya pertanyaannya Bu Dwi. Kemudian pertanyaan dari Bu Dwi juga, sama dari Bu Dewi, kalau sekiranya ketuanya tersebut belum memiliki kepangkatan atau minimal AA, berarti untuk dosen tetap yang tidak memiliki JAVUM tidak diperkenankan sebagai ketua peneliti. Nah, kita dua itu dulu deh, Pak Budi. Persilakan Pak untuk penjelasan dan juga informasinya. Ya, terima kasih. Oke. Jadi ya syaratnya itu dari LPPM tadi udah saya sampaikan. Kalau belum punya ini syaratnya tadi ya. Ini dari LPPM syaratnya. Ya syarat banyak, jadi diantaranya kalau di eksternal lebih banyak lagi karena ada Sinta overall dan sebagainya. Di sini ya ini Sinta overallnya nggak begitu, tapi yang jelas masuk seperti ini gitu. Ya. Minimal S2, dan sebagainya. Untuk yang nah ini yang Abdimas, pengabdian masyarakat,
Ketua pengusul adalah ini, NIDN, nggak lolos hibah, ya, nggak boleh double funding dan sebagainya. Ini timnya, ini belum memiliki NIDN, jadi anggota dulu ya. Nanti kalau NIDN-nya udah keluar, mungkin bisa mengajukan lagi tahun depan. Ya, saya rasa itu, Bu Ani. Kita jalan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari rekan-rekan sekalian juga boleh sharing sih. Maksudnya terkait, tadi kan ada pertanyaan dari Bu Dwi ya. Mungkin teman-teman yang ada yang sudah pernah lolos, penghibah eksternalnya di luar, atau mungkin pernah mengajukan tapi kurang beruntung. Nah, bagaimana cara misalnya untuk melakukan submit secara internal, apakah dengan judul yang sama, tanpa mengubah konteks dari isian proposal, atau seperti apa. Boleh sharing ya Pak Budi ya? Ya. Kalau saya jujur nggak bisa sharing karena saya juga ini baru belajar, ingin mencoba. Sama-sama belajar lah kita gitu kan ya untuk nanti bisa memperkuat value dari Fasilkom tentunya dari sisi riset ya baik hibah, PKM dan lain sebagainya. Silakan teman-teman yang sudah pernah ataupun juga menjadi langganan nih untuk yang lolos boleh kasih tips dan triksnya juga ya Pak Budi ya, boleh ya Pak? Ya, Ya, sangat boleh. izin Pak Budi. Jadi memang izin sharing kan, saya baru berapa ya? Kali ya. Desa Unggul itu 4 kali saya dapat. Kebetulan sekedar sharing Pak Kapusdi dan Pak Dekan dan Barada Semeson. Jadi itu boleh, tetapi sebaiknya judulnya dirubah, ya, dan anggarannya disesuaikan dengan ketentuan yang di internal saja, ya. Jadi judulnya boleh sama, boleh beda, boleh, tetapi skupnya itu diperkecil karena sesuai ketentuan anggaran yang ada. Itu saja mungkin jawaban saya. Oke, baik, terima kasih Pak Nijirwan. Mungkin teman-teman yang lain masih ada waktu untuk kita saling sharing ya. Termasuk saya, soalnya saya belum pernah mencoba dan sekarang ingin mencoba gitu kan sedikit demi sedikit. Boleh teman-teman yang lain juga. Silakan Bu Iza, Saya ingin, dipersilakan Bu. oh ya, terima kasih Pak Budi, Bu Hani. Eh, Mungkin sedikit sharing aja untuk pengajuan hibah internal ini sebenarnya kan tidak hanya untuk yang gagal hibah dikti Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah memenuhi syarat dan memang berkewajiban, ya monggo diajukan aja karena pastinya kan seleksinya nggak lebih ketat daripada dikti ya. Jadi insya Allah aman lah lolos gitu. Itu hitung pengalaman juga ya Bapak Ibu. Maksudnya nggak hanya dari segi insentif atau pendanaannya, tapi pengalaman juga untuk mengelola riset itu penting sih untuk kita ke depannya ya. Untuk biar ya riset kita terus berjalan gitu ya. Nah, itu alhamdulillah sih saya kalau ada pengajuan ya ngajuin aja, tetap terus ngajuin aja gitu. Yang kemarin itu kalau gagal hibah kan otomatis ya Pak Budi ya. Sekarang ini ternyata enggak, tapi ya nggak apa-apa. Kalau judul tadi sudah disampaikan Pak Nizir itu sesuai yang disampaikan Pak Nizir, boleh diubah judulnya sedikit-sedikit, boleh masih nyambung part of yang kita ajukan ke dikti boleh, atau dikembangkan lagi juga boleh. Jadi sebenarnya nggak ada aturan khusus karena nanti direview lagi tetap tetap direview lagi Bapak Ibu. Jadi reviewernya tetap menilai dari komponen-komponennya gitu. Terus Pengmas juga untuk support pendanaan kegiatan Abdi Mas kita ya itu lumayan. Ayo diajukan monggo. Nah, nanti ketika sudah selesai pengajuan, publikasinya memang harus dikejar ya. Jadi upayakan kita memenuhi apa yang dijanjikan di proposal. Dan itu kalau sudah terbit, jangan lupa ngajuin insentif, Bapak Ibu. Itu sayang kalau nggak diajuin.
karena lumayan ya, tadi disampaikan Pak Nizir juga, tiap bulan kan insentif kan berdasarkan Sinta atau Scopus itu insentifnya per bulan gitu. Jadi ya hitungannya kita kayak dapat 12 kali berapa itu gitu. Jadi kalau sudah terbit itu jangan lupa diajukan insentif. Alhamdulillah sekarang pengajuan insentif sih nggak seribet dulu Bapak Ibu. Kalau dulu itu, bukan dulu ya, tahun kemarin-kemarin itu ada form A, B, C, D, E. Nah kalau sekarang tinggal ngisi di SIM UEU. Ya memang ada pemberkasannya ya, video segala macam. Tapi nggak seribet dulu lah istilahnya itu. Jadi jangan lupa ngajuin insentif. Itu kalau kita ngajuin eh, lumayan lah ya. Jangan disayang-sayang. Biarin aja kampus kita mensupport dana banyak-banyak ke dosen. Itu mungkin sedikit sharing aja Bu Hani. Wow, keren ya. Ya minimal insentif bisa bikin motivasi kalian lah. Bukan kalian sih, saya sih. Saya juga gitu kan, minimal ya kan. Saya Meskipun juga, Bu. minimal tuh bisa memotivasi lah ya kalau sudah berbicara nominal atau rupiah, siapa yang mau kasih gratis gitu kan dana setiap bulan selama 1 tahun gitu ya. Oke, terima kasih Bu Iza. Nanti boleh nih teman-teman yang sekiranya akan mulai mencoba, boleh nanti kita mendekati Bu Iza, Pak Riza atau siapapun lah yang memang langganan-langganan Bu Dia, Bu Pak Habib Hani, dan lain sebagainya. Siap, siap, kedengeran nggak suara? terdengar? Silakan. Silakan Bang Gara. Maaf Bu Hani. Nah, ini Saya penggembira aja ya. Ya, Oh, ini saya karena udah gembira ya, Bang. Ini master nih pembengkiraan. sedikit itu ya. Saya kan sedikit sharing ya. Saya kan baru pertama kali dapat tipe internal dan eksternal ya. Ya karena baru eligible juga ya. Nah, dalam proses dapat itu ya mungkin saya bisa mungkin tiap orang tidak sama ya. Yang saya rasakan itu kesulitan membuat proposal. Karena proposal itu harus lengkap tadi kan ada roadmap-nya, ada urgensinya ya. Nah itu kayaknya kalau sendiri nggak bisa ya. Saya waktu itu gangguin master-master ya, nanya terus ya. Walaupun itu eksternal maupun internal ya. Ada nanya Pak Agung, Pak Nizirwan, kadang nanya Bu Eri karena yang kenal-kenal aja. Jadi agak susah ya membuat proposal dengan batasan apa jumlah kata ya. Itu jumlah kata itu banget ya strict ya, jangan sampai melebihi ya. Kemudian juga harus disesuaikan kalau punya publikasi ya yang sesuai dengan topik ya. Kalau topik kan banyak dari bimbingan kita kan banyak sekali ya, tinggal ngambil comot salah satu aja. Cuma kalau bisa sih harus ada publikasi yang kira-kira sama topiknya untuk mendukung riset tersebut ya. Itu poin memperkuat ya. Saya lihat di reviewer ada catatannya seperti itu ya. Nah, ya itu tadi yang dari poin dari Pak Nizirwan yang sudah pengalaman harus membantu itu penting menurut saya sih. Dan dari Bu Isa tadi kan tidak harus gagal libah kan ya. Saya juga dulu nggak gagal libah, dapat IBA internal iseng-iseng nulis ya. Ternyata dapat internal lumayan juga ya. Pak Budi ya, kata Pak Budi. Ya. Mantap. Nah itu dapat 10 juta, cuman publikasinya belum ngajuin insentif, mungkin masih proses ya. Ada proses hak cipta segala macam belum kelar. Nah itu aja sih yang paling susah itu memang menulis proposal, titik kesulitannya. Dan sekarang waktu kita tinggal 8 hari ya. Jadi kalau diwajibkan sama universitas seperti ini ya harus dimulai dari sekarang yang menulis. Topik banyak ya. Kalau jadi yang mungkin nanya-nanya yang ke Pak Nizirwan boleh, ke Pak Agung, ini Pak Agung ada nih ahlinya. Boleh, jadi yang sudah pernah lah Pak Munawar, Bu Iza juga sering dapat ya. Harus mau membantu ya biar dapat semuanya bisa dapat. Itu aja dari saya Bu Hani kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Anggara. Wah, luar biasa ya. Mungkin ada lagi yang ingin sharing ataupun yang ingin ditanyakan. Silakan Bu Kori. Iya, Bu Hani dan
rekan dosen yang lain, saya ingin bertanya, ini kasus saya sih kan saya sudah mengajukan JAFUM dari bulan Maret, tapi sampai saat ini masih keterangannya proses verifikasi pimpinan. Sudah ya lumayan ya dari bulan Maret. Jadi saya ini kalau untuk mengajukan lebih baik menjadi anggota sampai menunggu keluar status JAFUMnya atau bagaimana ya? Kalau internal tadi Pak Budi bilang asisten ahli boleh kok Bu? Bel- Belum ya? Belum, Belum. Pak. Maaf, maaf, Belum. maaf, Makanya maaf. bingung nih nanti kalau Boleh misalkan kok, asisten ahli. belum, Pak. Jadi saya Oh, masih belum ngajuin punya asisten ahli. NIDN ya? Udah, NIDN udah, cuman Udah. Oh, asisten ahli Jabungnya ini belum. belum karena dari Oh, bulan Maret saya sudah ngajuin, cuman sampai saat ini belum ada informasi bahwa di ini. Jadi masih keterangannya masih proses cetak. Eh, Bu, Bu apa Kori, gitu? Iya. izin menjawab. Karena ada edaran, Jakpro itu per bulan Juli adalah ditutup dulu. Jadi memang perlu kesabaran untuk menunggunya ya. Ini saya membantu Pak Dekan izin dan para terima kasih Pak Nijil. Iya, Pak. Tapi ya, maaf Pak sebelumnya, saya ngajuin dari Maret, Pak, bukan oh baru. iya, tapi artinya prosesnya itu tidak instan langsung pas Maret langsung juga di itu kan ada periodenya Bu, penilaiannya Bu. Ya, oke, Bu Kori, nanti juga saya izin tanyakan juga lah ke Mas Wawan ya, kenapa ini? Ya berarti saya sebagai anggota dulu gitu ya. Anggota aja dulu, Bu. Oke, Sambil oke. juga berperan, sambil juga bisa membantu ketua gitu ya. Biar tahu Oke, tahapannya juga Bu, kalau nanti dapat. Oke, sabar dulu. oke, terima kasih Bapak-bapak, Terima Ibu-ibu. kasih. Kalau Masih mandiri nggak Pangandaran, bisa ya Pak? Pangandaran ini salah satu yang bisa dicontoh. Kalau Model nekat mandiri kok Pak. gimana Pak Budi biar dapat insentif publikasinya? Apanya? Yang Siapa? teman-teman ini nggak eligible, mandiri, tapi nanti targetnya bisa publikasi dan jadi mengambil insentif publikasi. Gitu bisa nggak Pak Budi? Bisa, bisa. Nah, mungkin saran sih, karena sekarang kan kita lagi dikejar-kejar KPI terus ya setiap bulan. Apakah dosen itu melakukan penelitian satu orang satu itu udah wajib itu ada di apa namanya di dashboard kita. Jadi selalu ditanya. Sepertinya kalau jangan anggota aja menurut saya sih itu sih. Karena kita kalau anggota kan peluangnya mendapatkan publikasi apa Pak insentif itu agak susah karena yang dibayarkan insentif itu ada penulis pertama. Mungkin bisa masuk ke area itu teman-teman yang memang semangatnya mau nulis tinggi, kita kejar di insentif publikasi namun tetap ada laporan mandirinya gitu sih. Jadi insentifnya insentif mandiri. Insentif mandiri tetap bisa 12 kali, Bu Kori. Tadi yang tanya Bu Kori sama teman-teman yang lain. Jadi publikasi aja minimal Sinta 4. Ya kalau Sinta 4 mungkin agak lebih kecil dibandingkan Sinta 3. Sinta 34 sama ya. 34 sama 12 beda. Jadi lakukan publikasi. Nah dari publikasi itu tetap dibikin proposalnya, tetap dibikin laporan kemajuannya, tetap dibikin laporan akhirnya, agar bisa keluar insentif mandiri namanya. Ya, jadi masing-masing dosen lakukan itu, masukkan di situ. Memang ya lebih kecil, tapi kita ngomong aja ya lumayan lah. Artinya kita mendapatkan sesuatu yang tiap bulan yang kita tidak perlu ngapa-ngapain ya. Kita tidak perlu ngajar misalkan di luar penelitian, di luar apa dan sebagainya, tetap mendapatkan insentif itu. Satu, kemudian yang dari Bu Ria tadi sampaikan, tetap nama itu tercatat melakukan penelitian. Tetap nanti melakukan pengabdian. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi bisa dilakukan itu, Bu. Iya, saya lupa tadi. Terima kasih, Bu Ria. Karena ya itu tadi kita udah sampaikan bahwa Kapusdi,
Kaprodi, Dekanat juga harus menyampaikan siapa yang submit, siapa yang tidak submit, mengapa tidak submit, itu harus disampaikan. Dan itu pasti harus ada di dashboardnya Pak Rektor gitu loh. Ya. Dan kalau udah di dashboardnya Pak Rektor ya saya nggak tahu lah. Semoga sih cuma di dashboard aja ya. Begitu mungkin ya kira-kira. Ada lagi silakan. Pak Budi, Pak Budi. Ya monggo. Pak Budi, tadi ada masukan dari rekan-rekan dosen. Karena kalau nggak salah di jadwal sendiri batas akhirnya tanggal 31 Juli kalau tidak salah ya, submit proposal. Rekomendasi ini minta kesepakatan teman-teman, apakah kita adakan pendampingan untuk penyusunan proposal misalnya di hari Jumat, misalnya item-itemnya dan segala macamnya pendampingan. Kemudian juga tadi masukan dari Pak Nizir, bisa saja beliau ataupun siapapun yang mau sharing bagaimana penulisan proposal yang berkualitas bisa hadir di situ juga, sehingga tadi tidak ada lagi dosen yang tidak submit proposal yang wajib gitu ya. Di situ artinya apa? Nanti tadi barusan kata Pak Budi, catatan di Pak Rektor bahwa memang seluruh dosen Fasilkom yang wajib itu sudah submit. Gitu. Tidak ada lagi tidak submit alasannya apa kan jadi susah. Jadi ya kita upayakan semua submit. Kedua, hal lain adalah topik penelitian ini menjadi hal penting pada saat rapat SDM terakhir gitu ya. Barangkali Pak Budi ataupun Bu Hani bisa menceritakan bagaimana pentingnya track penelitian terkait bidang ilmu. Silakan Bu Hani ataupun yang hadir di rapat dengan SDM. Baik, terima kasih Pak Giri. Karena di sini hadir ada Bu Wadek, jadi mungkin untuk ringkasan singkat ya, Bu Dia dapat disampaikan bagaimana kita harus mengukur kinerja dosen dari beberapa kategori, salah satunya adalah dari Tridharma tersebut. Dipersilakan Bu Dia. Sedang ngajar Bu Dia ya kalau nggak salah Bu Hani. Oh ada, oh ya udah silakan. Baru datang Pak. Baik, terima kasih Bu Hani dan juga Pak Budi. Baik, terkait dengan tadi tema penelitian, memang kemarin info dari SDM bahwa untuk kepengurusan Jakpung, terutama yang LK dan juga GB itu memperhatikan sekali yang namanya kesesuaian topik dengan bidang ilmu. Jadi kemarin juga ada masalah pengalaman di SDM menceritakan bahwa dari dosen psikologi itu ada pengajuan Jakpung, tapi dia banyak sekali melakukan penelitian untuk ranah manajemen. Jadi itu jadi kendala untuk teman-teman dosen ketika nanti teman-teman dosen mengajukan Jakpung, terutama untuk yang ke LK ataupun ke GB. Jadi sebisa mungkin dari sekarang ke teman-teman dosen untuk bisa melakukan penelitian sesuai dengan bidang ilmu dari teman-teman masing-masing. Gitu. Jadi kita sekarang udah mempersiapkan diri gitu ya. Mumpung lagi masih AA, lektor gitu ya. Nah, kita dari sekarang ada keselarasan tema antara pengajaran, pendidikan, bahkan untuk pengabdian masyarakat pun sekarang sudah harus sesuai dengan bidang ilmu kita. Jadi nggak boleh kayak dulu lagi seberang sana seberang sini gitu ya. Karena nanti dampaknya akan kesulitan kita pada saat pengajuan untuk jabatan fungsional dosen. Gitu. Yang saya terima dari SDM seperti itu Pak Dekan dan teman-teman semua. Monggo silakan saya kembalikan ke Bu Hani. Oke, baik. Terima kasih Bu Wadek. Mungkin juga izin menambahkan itu adalah salah satu dari aspek keselarasan ya. Maksudnya relevansi antara rumpun ilmu dan juga topik dari riset baik itu penelitian maupun PKM. Dan kami pun di sini jurusan sedang berusaha semaksimal mungkin bagaimana mengelompokkan. Tapi mohon maaf karena ini kami masih proses awal, jadi kalaupun nanti tidak maksimal, jadi mohon dukungan teman-teman semua juga gitu ya rekan-rekan di sini. Kami pun mencoba mulai tengah mencoba mengelompokkan terkait riset sesuai dengan kerumpunan ibu bapak semua, termasuk juga mata kuliah. Tetapi mohon maaf sekali mungkin belum bisa 100% sesuai dengan harapan, tetapi kami coba
mengarah ke sana. Jadi kami di sini struktural setiap hari itu yang dibahas bagaimana caranya apa yang Bapak Ibu kerjakan dari pengajaran Tridharma itu selaras sehingga mempermudah Bapak Ibu nanti dalam proses ajuan ya kepangkatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya dan saya juga baru tahu ya karena baru sebulan ini ya menjadi bagian dari struktural. Jadi ada beberapa indikator memang yang dinilai oleh SDM untuk evaluasi para dosen. Salah satu itu tadi Tridharma, penelitian lah lebih gampangnya. Jadi kami itu diminta untuk membuat dashboard ya, maksudnya sebagai salah satu indikator gitu kan. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk kita bisa lebih meningkatkan lah ya dari sisi itu karena mungkin kalau untuk dosen tuh ya hanya itu yang dapat kita lihat kinerjanya karena melekat sih ya pada diri sendiri, personal, pada instansi dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi nilai tambah dan poin. Jadi harapannya Pak Budi karena tadi juga antusias teman-teman ya Pak Budi banyak mungkin yang kesulitan dalam hal proposal, penulisan, ide sih biasanya banyak termasuk saya, tapi menulisnya itu loh. Mungkin nanti sudah ada agenda ya Pak Budi ya untuk coaching lebih lanjut kan Pak? Ya insya Allah hari Jumat kalau ini ya hari Terus sudah Jumat disambut. silakan. Nanti ada dari luar saya lagi manggil Pak Sularso dari IAI mungkin bisa beberapa banyak yang kenal di sini. Oke, saya mungkin berikan satu gambaran dari kemarin ada sharing dari Rektor Mercu Buana karena Mercu Buana ini adalah universitas dengan mendapatkan hibah eksternal dikti paling banyak. Kemarin rektornya memberikan satu masukan gitu ya di sini. Nah, saya akan share bentar ya, dikit. Ya, yang depan-depannya saya nggak perlu bahas. Kalau dia ngomongnya yang penting baca semua persyaratan, pahami persyaratan panduan, kemudian lihat form template proposal seperti apa, kemudian cek apakah ada instrumen penilaian proposalnya apa aja, gitu ya. Kalau tadi yang sesuai tidak sesuai tadi ya, yang di ini sesuai atau enggak, itu yang bikin kemudian mengikuti poin-poin penilaiannya dan preparasi sedini mungkin. Jadi juga walaupun Jumat tapi udah disiapkan dulu sekarang proposalnya ya, sehingga nanti bisa disampaikan pada saat coaching gitu. Oke, kemudian ini dari beliau kemarin mau menyampaikan. Nah, ini ada saya kesini aja lah langsung ya. Judul itu 20 kata. 20 kata itu harus jelas, unik, menarik perhatian pembaca. Ya. Kalau menurut dia ada objektifnya, ada problemnya, ada field-nya, ada topiknya, ada metodenya. Dia pakai namanya OPFTM. Ya, misalkan Flight Control System Improvement for Quadrator using Particle Swarm PID. Ya, jadi dari sini mungkin dijadikan topiknya ini misalkan saya pengen bahas ini, oke. Tapi dia bikin development ini sebagai tujuan, ya. Problemnya atau kalau saya sih ada integrated gas instrumentation in direction reduction plan using apa gitu. Ya. Flight control system improvement ya, Pak. Ini berarti jelas ini adalah untuk mengimprove. Ya. Kemudian objeknya adalah flight control system. Untuk apanya tujuannya adalah for quadrator using particle swarm. Ya. For quadrator ya. Kemudian metodenya itu
using particle swarm PID. Jadi di sini ada, ya ibu gampangnya sih ada yang dilakukan. Apa yang mau dilakukan sih? Improvement. Di sini ya. Objeknya apa sih? Kemudian metodenya apa sih? Targetnya siapa sih? Gitu. Gampang itu ya. Jadi ada yang dilakukan apa? Kalau ini di bawah ini development yang dilakukan. Ya. Integrated gas ini adalah ini objeknya, ini yang dilakukan ini objeknya, ini adalah fokusnya di mana gitu. Gitu ya. Ya, oke. Kemudian mereka juga bilang bahwa ringkasan isinya 300 kata. Ya. Nah, ini ada kata-kata yang dicetak tebal bahwa peran vital ini yang dibutuhkan itu apa? Peran vital penelitian Anda atau peran vital dari permasalahan itu apa? Jadi penelitian ini bertujuan untuk apa? Kemudian dilakukan apa yang mau dilakukan dan luarannya apa. Nah, ini 300 kata kira-kira seperti ini, 290 kata seperti ini. Ya. Jadi untuk memudahkan ini, jadi Anda terangkan dulu di sini, Anda cerita dulu bahwa Anda cerita itu bahwa itu benar-benar urgent gitu ya. Benar-benar vital, benar-benar perlu diperlukan penelitian ini gitu. Nah, penelitian ini untuk apa? Ya, kemudian caranya dengan melakukan simulasi, pengujian dan sebagainya ini, kemudian luarannya apa? Ini isi dari ringkasan. Kemudian kata kunci itu 3, yaitu titik koma, yaitu itu Anda tahu lah ya. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari 1000 kata. Isinya apa? Adalah latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti. Ya. Pendekatan pemecahan masalah. Di dalam pendahuluan itu ada state of the art. Ya. Kebaruan. Artinya kebaruan mestinya Anda juga bisa ceritakan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Di antaranya juga apakah Anda pernah melakukan juga bisa Anda lakukan, dimasukkan di situ juga. Kemudian ada peta jalan roadmap-nya 5 tahun. Ya. Oke. Kemudian ini latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah ini, tuliskan latar belakang penelitian dan rumusan permasalahan yang akan diteliti. Serta urgensi dari penelitian ini. Ya. Jadi latar belakang isinya adalah ini. Ya. Kemudian ada perumusan masalah di sini, ada urgensinya apa. Ini 335 kata. Ya, latar belakang ini dia kemudian mencontohkan yang dia bikin itu 335 kata. Dari 1000 gitu ya. Latar belakangnya itu 335 kata. Kemudian pendekatan masalah. Pendekatan pemecahan masalah, yaitu adalah Anda tuliskan pendekatannya dan strategi pemecahan masalahnya seperti apa. Pendekatan permasalahannya seperti apa, yaitu yang di garis tebal ini, analisis dinamika motor. Analisisnya apa sih? Berbasis analisis apa sih? Gitu ya. Kemudian strategi pemecahan masalah. Strategi penelitian ini diawali dengan perancangan sistem kendali PID dan sebagainya. Yang efisien, diuji seperti apa, dilanjutkan dengan ujian seperti apa, dan dilanjutkan lagi seperti apa misalkan. Nah, ini diharapkan terjadi evaluasi dan menilai peningkatan performanya. Ini 120 kata pendekatan permasalahan. Jadi dibandingkan dengan ini tadi kira-kira sekitar hampir 450 kata ya. Ya. Oke, kemudian state of the art. Ya. Dari beberapa penelitian terakhir ada apa gitu ya. Nah,
Ini kemudian ada di state of the art ini ada tuliskan keunggulan dari pemecahan massa yang ditawarkan pengusul dibandingkan dengan penelitian pengusul sebelumnya atau penelitian lainnya dalam konteks permasalahan yang sama, serta kebaruan dari aspek pendekatan, metode, dan sebagainya. Jadi state of the art-nya adalah ini penelitian yang kemarin-kemarin, ya. Dan yang kemarin dilakukan beberapa tahun terakhir ini apa? Kemudian keunggulan penelitian ini unggul dalam apa? Ya. Kebaruan penelitiannya adalah di mana? Ya. Kalau tadi 455, nah inilah 455 kata ya. Nah, ini peta jalan ini peneliti, nah ini kayak kemarin disampaikan bahwa dalam roadmap itu apa yang sudah Anda lakukan sebelumnya, apa yang sudah sedang Anda lakukan sekarang, dan apa yang Anda lakukan di ke depan gitu. Jadi Anda ceritakan itu. Jadi kalau Anda punya berbagai macam jurnal, misalkan, itu Anda kelompokkan dulu. Misalkan, oh jurnal saya tentang IoT. Oh, jurnal tentang IoT adalah ini. Jurnal tentang AI adalah ini. Jurnal tentang ini adalah ini. Gitu. Nah, itu dikelompokkan sehingga Anda bisa fokus di kelompok yang Anda tuju untuk penelitian sekarang ini. Kalau sekarang misalkan saya akan mengembangkan IoT, saya akan ambil jurnal-jurnal saya yang IoT yang kemarin. Kemudian yang akan kita lakukan apa, ke depannya untuk pengembangannya apa. Kira-kira seperti itu ya. Ini ada 13, 14, 15, nah ini 80 kata, totalnya 950 kata. Ya. Gitu. Nah, metodenya tidak lebih dari 1000 kata. Ini isinya adalah diagram alir penelitian. Kemudian ada diagram alir ini menggambarkan dilaksanakan dalam selama waktu yang diusulkan ini. Ya. Kemudian metode penelitiannya kemudian harus sejalan dengan RAB. Nah, ini harus linear nih katanya ya kemarin. Diagram alir ini harus linear antara yaitu dari depan tadi sama yang dilakukan, sama proses keluaran, sama indikatornya, sama RAB-nya pun harus linear, harus sejalan lah. Ya, itu 1000 kata. Ya, hasil yang diharapkan apa, keluaran yang dijanjikan apa, ya dari penelitian Anda ini. Penelitian yang diharapkan menghasilkan apa? Sistem kendali motor listrik dan sebagainya ini. Penelitian ini juga diharapkan serta memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang apa, gitu ya. Kemudian luaran yang dijanjikan, luaran utama dari penelitian ini adalah model apa, ya. Kemudian ditargetkan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi Indeks Scopus misalkan, pada bidang teknik elektro, sistem kendali dan sebagainya. Ya. Sebagai kontribusi ilmiah perkembangan teknologi efisiensi dan otomasi di tingkat global. Itu adalah. Nah, ini jadwalnya Anda bisa bikin seperti ini. Misalkan ya. Analisis dan diskusi, pembuatan artikel ilmiah, penyusunan laporan akhir dan sebagainya. Ini daftar pustakanya. Oke. Ini adalah RAB-nya. Nah, itu. Kemudian roadmap penelitian. Roadmap tadi kita ada beberapa bentuk roadmap, bisa seperti ini. Ya. Bisa seperti ini, roadmap, macam-macam ya, 2019, 2020, sampai 2023 apa, 5 tahun ya, katanya 5 tahun ya. Nah, ini sudah melakukan apa dan sebagainya. Atau bisa bentuk grafik seperti ini. Ya.
Ini riset dasar, riset terapan, riset pengembangan, dia bagi jadi 3. Ini satu garis ini adalah bidang-bidang yang dia sudah teliti, misalkan gitu. Ya, oke. Bisa juga roadmap seperti ini, di bawah ini adalah metodenya, luarannya yang di atas. Ya. Ada freestyle seperti ini. Tahap 1 tahun 2015 ini apa aja sih? Di situ Anda bisa lihat seperti ini. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk roadmap-nya. Atau bisa seperti ini. Boleh juga roadmap seperti ini, nggak jadi ya, nggak harus tabel seperti ini ya. Jadi roadmap ini bisa bermacam-macam bentuknya. Ternyata saya sendiri juga baru tahu kemarin. Nah, atau seperti ini nih. Ini dari magister, dia belajar dari mulai magister itu dia apa aja, dari doktoral dia apa aja, pada saat proses profesor dia apa aja di sini sampai 2026 sampai 2036 dia udah rencanakan yaitu smart city, integrated control system, smart autonomous electric vehicle gitu. Ya, di 2026 sampai 2036 yang udah dia lakukan apa nih gitu. Jadi terencana sekali ya. Ternyata memang harus ribet jadi dosen. Anda mesti kumpulkan dulu dan sebagainya. Oke, kemudian flowchart penelitian atau diagram alir tadi, diagram alir ya. Diagram alir itu apa sih ya? Yaitu diagram alir yang menggambarkan langkah-langkah logis dan sistematis dari sebuah proses penelitian. Mulai dari identifikasi masalah hingga luaran akhir penelitian. Jadi untuk diagram alir ya bikin flowchart aja biasa. Identifikasi masalah, tinjauan pustaka, kalau ada pengumpulan data, sesuai atau enggak, kalau sesuai dia ke bawah, kalau enggak ke atas, kayak gini ya. Ini udah enggak asing lah bagi teman-teman mah. Ya. Kalau ini di tengah, dia lakukan dari atas sama, ternyata dia ada dua bidang penelitian yang dia bikin. Walaupun di bawahnya dia kembali menyatu lagi. Begitu. Ya, bisa jadi seperti ini, ya. Sistem kontrol, river flood dan sebagainya. Nah, gini. Oke, saya rasa ini pencerahan sedikit, nanti perlu saya share nggak ya? Share Pak, sudah ada yang minta tuh Pak. Oke. Nanti kami share ya. Ada pertanyaan mungkin dari situ? Silakan. Ini di kolom chat ada sih Pak ya. Ya. Tadi terkait kelanjutan coaching tersebut nih, Bu Tinu menanyakan apakah akan dilaksanakan secara online, onsite, ataukah hybrid. Kemudian yang kedua itu dari Pak Agus Herwanto ya. Tadi kan di slide yang Bapak sampaikan tuh ada ya kriteria untuk peneliti yang bisa submit ataupun mengajukan penelitian baik hibah maupun PKM itu tertulis dosen tetap sebagai dosen. Maksudnya seperti apa tuh Pak? Maksudnya? Kalau dosen tetap sama atau home base, garis miring kan? Artinya bisa dosen tetap, bisa dosen home base. Ya, ada ya? Oke. Ya, kalau ketua peneliti itu ada dosen tetap ya. Saya nggak tahu ini dari LPPM soalnya. Atau Anda bisa coba untuk panduan. Kalau enggak ya tadi dari saran Buria tadi, Pak Agus. Jadi kalau punya jurnal, publikasi, nah itu dimasukkan melalui penelitian mandiri.
Ya, itu. Kemudian tadi dari Bu Tinu, coaching diharapkan udah bawa ya, karena waktunya udah mepet banget, sehingga nanti bisa dan mungkin bisa sementara bisa pakai yang dari Pak Andi ini, ya. Pak Andi ini rektor, Profesor Andi ini adalah rektor Universitas Mercubuana. Ya. Nah, ikutin ini dulu sementara, nanti bisa di-coachingin dengan Pak Larso. Pak Larso bisa hari Jumat dan beliau bisa hybrid, artinya syukur-syukur kalau bisa datang, bisa offline, dan bisa online. Yang mempersatukan Indonesia itu karena perbedaannya. Gitu ya. Jadi hybrid Bu Tino. Oke, silakan lagi. Lanjut. Nuhun, Pak. Jami. Silakan Bapak Ibu, ada yang tanyakan kembali karena mengingat waktu juga ya. Pasti udah lapar kan, iso makan, termasuk moderator. Toto atau emak. Coba Curhat silakan ya, Bapak Ibu. Bu Hani. Enggak sih Pak, tapi kenyataan. Nih Pak Habib muncul nih, sharing-sharing Pak. Ini juga langganan nih. Langganan penerima. Lolos hibah. Mangga dulu Bu Hani, ini lagi ada ini. Oke, baik. Punten. Siap, nggak apa-apa. Oke, baik rekan-rekan semua. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu tersisa 5 menit sebelum kita tutup, sebelum saya mencoba meresum hasil daripada diskusi santai lah ya terkait sosialisasi ini. Dipersilakan Bapak Ibu. Oh iya Mbak Kiki, Mas Haris, tolong dibikin dokumentasi ya fotonya. Iya Pak. Mau nanya, Bu Ani. Silakan Pak Agung. Aduh, saya kalau ya Pak Agung yang nanya, saya enggan nih. Iya. Hari ini gimana? Ada pencerahan? Mau nanya, apa namanya terkait dengan pendanaan itu, ada kan riset harus punya track ya, gitu kan. Ya, yang jadi masalah itu kalau saya ngikutin track riset saya, dananya itu nggak cukup gitu loh. Ini kan bingung. Nah itu gimana ngatasinya kayak gitu? Begini. Apa boleh misalkan saya ambil datanya dari misalkan ambil data di Taiwan gitu kan, kemudian di Indonesia-nya metode-metode aja gitu kan, boleh nggak seperti itu? Gini Mas Bro, berpikirnya itu kondisi terjelek adalah tidak didanai dari sini. Iya Mas Bro. Kondisi terjeleknya adalah Mas Bro di sono, aku di sini. Kayak lagu ya. Jadi enggak ya menurut aku sih ikut aja buat nambah-nambah buat itu gitu loh. Kalau penelitian yang benar kan udah di sono, didanai di sono. Iya. Iya kan? Iya, ya betul. Udah buat nama-nama yang di rumah sini aja. Oke. Iya. Setuju gak? Setuju. Nah, terus anggotanya itu berapa orang? Tadi saya nggak ngerti. Anggota minimal 2 orang, 1 dari prodi lain, dan minimal 2 orang, bisa 2 orang, bisa dan 5 mahasiswa harus ada. Oh, gampang mahasiswa. Iya. Lagi UAS ini gampang nyuruh ikut. Iya. Oke, paham. Ya. Oke. Makasih. Sama-sama, Pak. Oke, tadi ada pertanyaan ya di chat, saya lihat notifnya. Jadi apakah harus dikirimkan keduanya, antara penelitian dan juga PKM gitu, Pak Budi? Silakan Pak. Kalau bisa 2, mengapa harus 1?
Kalau bisa dapat 2, mengapa harus dapat 1 gitu. Luar biasa taktis sekali jawabannya. Gitu, monggo. Yang lain. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, ada nih saya mau nanya nih, Miss Hani. Boleh, silakan Pak Tini, silakan. Itu apa untuk roadmap-nya itu kan tadi yang buat yang pasca sarjana ya, saya kan punya ya kayaknya memang sih linear yang akan saya buat ini. Itu tapi udah lama, apakah 5 tahun yang lalu atau bagaimana itu? Kalau udah lama gimana itu? Roadmap itu Masukin nggak? biasanya 5 tahun. Ya, ini udah lama banget. Gimana itu? Bisa nggak dimasukin? Rencananya sih apa yang sekarang ini diajukan sama dengan kemarin tuh, yang waktu pasca sarjana kemarin ini. Oke, kalau gitu sekarang tadi kan dia udah diklasifikasikan Uni. Misalkan Uni bidang A, bidang B, bidang C selama ini banyak misalkan. Tapi yang bidang A yang sekarang ini yang mau diajukan, yang bidang A yang Uni mau teliti sekarang ini, dicari aja yang 5 tahun terakhir. Oh gitu. Iya. Jurnal-jurnal berarti ya, bukannya yang pasca sarjana kemarin ya, bukan ya? Ya kan, ya pasca enggak itu dari profesornya itu. Profnya itu punya penelitian kayak gitu, dari mulai dia udah mulai kumpulkan ini, mulai dari dia magister itu dia udah punya filenya udah terdokumentasi dengan baik. Ya. Dia di magister itu 96 sampai 2006 itu nah, kan gitu. Apa kan? Dia punya dia terdokumentasi dengan baik. Nah, inilah saya bilang tadi dosen itu harus punya seperti ini sehingga pada saat nanti Anda melangkah ke lektor kepala sampai dengan guru besar itu udah ada plotnya ini. Iya deh, benar deh, terdokumentasi dengan bagus ya dia ya. Iya, yang kuning ini. Itu 96 malah ya, jauh banget. Kuning ini satu topik atau satu bahasan penelitian misalkan. Yang hijau dia yang lain lagi, yang ini yang lain lagi sehingga bisa dibikin seperti ini. Ya betul. Pada saat nanti misalkan harus presentasi pada saat guru besar misalkan untuk uji kompetensi nanti katanya ada juga ya. Pada saat uji kompetensi dia udah bisa terangkan seperti ini Uni. Ya betul. Ya oke. Oke deh Pak Bro, paham. Ya, terima kasih. Ya. Oke, masih baik. Ada Teman-teman dipersilakan. 1 menit, 1 jawaban, 1 kata. Oke, wassalam dong. Oke, kalau nggak ada silakan ditutup Bu Ani. Oke, baik. Terima kasih gitu kan karena mengingat waktu juga sudah waktunya isoma. Jadi dengan mengucapkan syukur alhamdulillah acara sosialisasi penelitian internal Fakultas Ilmu Komputer Universitas Asa Unggul yang dilaksanakan oleh Fasilkom pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Harapannya diskusi kita, sharing kita, pemaparan kita itu memberikan apa ya, pastinya manfaat lah ya. Kemudian menjadi motivasi buat Bapak Ibu, termasuk saya, rekan-rekan semua. Pertama untuk peningkatan dari sisi kualitas nanti penelitian mungkin gitu ya. Nanti juga peningkatan dari sisi apa ya, pemasukan mungkin motivasi ya kan karena insentif pasti semangat sih biasanya gitu ya. Dan tanpa berpanjang lebar kembali, saya mencoba merangkum dari apa Pak bukan seminar sosialisasi pada siang hari ini adalah yang pertama Bapak dan Ibu tuliskan saja dulu apa yang menjadi ide dan topik dari penelitian, kemudian sesuaikan dengan sistematika ataupun panduan yang diberikan karena kemarin itu ya Pak saat sosialisasi dengan Prof saya lupa Prof siapa Pak yang dari Mercu Prof Andi itu yang dinilai pertama kali adalah kesesuaian dari Bapak Ibu dalam menulis gitu kan ya. Nanti akan di-share PPT-nya. Di sana ada beberapa kata, setiap subkonten itu digarisbawahi yang menandakan bahwasanya kata-kata itulah yang harus yang menjadi fokus untuk tulisan Bapak Ibu gitu kan, poin-poin pentingnya. Kemudian silahkan submit nanti perihal
diterima ataupun tidak, lolos ataupun tidak, mungkin nanti ya rezeki masing-masing lah ya, tapi jangan patah semangat, kita akan sama-sama untuk menuju hal tersebut, untuk Bapak Ibu juga nanti bisa berkesempatan untuk mengajukan jabatan fungsionalnya lebih cepat gitu kan ya. Kemudian dengan portofolio yang luar biasa dari Tridharma Bapak Ibu. Baik, demikian Pak Kapusdi, Bapak Budi, selaku Kapusdi, saya akhiri untuk sosialisasi pada siang hari ini. Terima kasih. Kemudian ditunggu Bapak Ibu nanti untuk coaching selanjutnya Jumat ini ya Pak. Insya Allah. Foto Oke, bersama dulu Pak Ibu. iya, foto bersama boleh di foto studio apa foto juga boleh. Oke, boleh di on cam kan Bapak Ibu. Jangan lupa untuk diisi absensinya. Dipersilakan, silakan di on cam kan terlebih dahulu untuk dokumentasi. Ini di share screen-nya di stop dulu. Ini Mbak Kiki yang foto kan ya? Oke Bapak Ibu, 1, 2, 3. Ya, wajahnya dilihatin dulu sekali lagi ya. Bentar. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih teman-teman. Semangat ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama. Terima Assalamualaikum. kasih.